Keluarga adalah ruang bahasa bagi setiap anak untuk belajar dan menerapkannya. Halo Sobat Bahasa, bersama saya Cut Bang Dais. Hari ini kita berkesempatan untuk mewawancarai sebuah keluarga muda yang masih menerapkan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya sudah hadir keluarga dari Bung Farok Al-Ambari. Apa kabar Bung Farok? Alhamdulillah good Bang Daisnya. Alhamdulillah good Ci Bung Faroknya. Jadi urangnya Bung Farok hari ini hadir bersama kita dengan keluarga yang lengkap Bung Farok ya. Jadi bisa diperkenalkan Bung Farok nih, ada siapa saja? Ada istri lo. Istri satu. Ya, istri satu Istri satu. Anak lo ya. Ini anak siapa yang laki namanya Bung Farok? Habib. Nama panjangnya? Muhammad Habib Atabrani. Muhammad Habib Atabrani. Yang perempuan nih Bung Farok? Iya, yang perempuan Lumbonan Azumar Kenanga Taibah. Azumar Kenanga Taibah. Nah Bung Farok, kalau saya tidak salah nih, Kenanga itu dari bahasa Aceh bukan? Iya. Ya, jadi apa artinya Bung Farok Kenanga nih? Berarti kan, ayo tak cerita. Nyol itu memang cerita anak lu yang kedua. Fon Mobo. Awak kamu Mobonan Alexandria. Jadi akhirnya pakai jika Kenanga tiba-tiba Bung Farok. Oh, tetap. Oh ya. Udah setak kakak semua ada lengkap. Orang tua nggak setuju. Oh nggak setuju. Akhirnya berubah jadi Azuma. Masih lagi pertanyaan kenangannya berarti kan? Selanga artinya bunga. Kamu bapak ya mau selanga. Istri lihat kalau referensi buku Google sih. Berarti kenanga. Halo. Hanya menarik sih. Iya. Apa? Dari ceritanya ke mobilnya. Oh iya. Jadi Bung Farok kan kalau di rumah nih, kan tanya panggilan kita untuk orang tua berbeda-beda. Ada yang panggil bapak, ada yang panggil mama, ada ayah, ada bunda. Jadi Bung Farok sendiri bersama istri di keluarga, nama panggilannya untuk anak-anak tuh apa dipanggil oleh anak-anak Bung Farok? Berarti Abu ya. Istri mama. Awaknya mak sih. Nah, jadi teman-teman, Abu itu dalam bahasa Aceh artinya ayah. Jadi itu panggilan sapaan untuk seorang ayah di masyarakat Aceh. Jadi panggilnya Abu dan kalau untuk ibu biasanya mak memang. Oke, Bung Farok. Jadi kan punya fenomena Jino. Kita sering melihat banyak keluarga muda tidak menerapkan lagi bahasa daerah, terutama bagi anak-anak mereka, karena dianggap mungkin ketinggalan zaman ini. Pendapat Bung Farok terkait dengan fenomena itu seperti apa, Bung? Maksud longgalan kan? Seharusnya kita yang keluarga muda yang tak lagi Bang Is juga tak harus tak terapkan. Mesti lagi fenomena yang terjadi ya mungkin yang sebuah pilihan di sebuah keluarga. Mungkin keluarga yang beranggapan anak-anaknya akan melebur koro yang tempat lingkungan. Maksud Jino tak tinggal di kampung. Okey banget kan? Ya. Yo yang susah haji. Yang susah haji tak tinggal di kota. Ada mereka bahasa Indonesia segala macam. Yang kota haji. Ya kalau ada haji memang pilihan menu keluarga. Ya. Jadi kalau Bung Farok sendiri di keluarga masih rutin menggunakan bahasa daerah? Masih contoh awaknya tak kamu pakai bahasa nggak istri pakai bahasa Aceh. Jadi istilahnya komunikasi bersama istri, akhirnya anak-anak mendengar juga lah penggunaan bahasa Aceh. Jadi Bung Farok selama ini apa metode yang Bung Farok pilih untuk memperkenalkan anak-anak terhadap bahasa daerah di rumah? Metode sih, metode. Memang alami yo bang. Masih jenuh dengan istri lo pakai bahasa Aceh. Janjan mengiolong ke awaknya lapan bahasa Aceh sih contoh. Kabit ya tayak gede. Ya. Maksud contoh kenanga ya tak jajan. Itu lewat ya sebenarnya cuma mungkin karena umum mata cek deh. Nyo
Ini berarti ini 2 tahun, umurnya itu 4 tahun. Oke. Mungkin batak dalam komunikasi. Tapi Memang bahasa tengok Aceh ya. iya, tapi dalam proses ini anak-anak memahami kalau orang tuanya menggunakan bahasa daerah. Oh ya, oke. Jadi sekarang Bung Farok, seperti yang kita ketahui, ada ketakutan nih dari banyak keluarga muda untuk memperkenalkan anaknya menggunakan bahasa daerah karena takutnya nanti anak-anak jadi tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, ini kan Bung Farok di dalam keluarga menerapkan penggunaan bahasa daerah. Apakah saat ini anak-anak punya keterbatasan untuk belajar bahasa Indonesia atau anak-anak lancar-lancar saja berbahasa Indonesia? Kebetulan Mandais kan, masa lo lebih ke bahasa Indonesia, isteri lo lebih untuk komunikasi dengan anak mit bahasa Indonesia, maka aja awaknya manduai je, berapa makanya dia kebalik. Lebih lancar bahasa Indonesia menambah bahasa Aceh. Lebih lancar, tapi ketika kamu pelabak, awaknya mau. Berarti tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Berarti nggak ada hambatan karena kita berkomunikasi pakai bahasa daerah di rumah sehingga anak-anak tidak berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Indonesia tuh tidak terjadi ya sebenarnya. Bahasa Aceh, bahasa Indonesia juga. Iya. Akhirnya bahasa Indonesia aja, bahasa Aceh aja. Sebenarnya yang di lingkungannya menurut lu, dan mungkin dari istri ya. Kebalikan, masa Cina kan orang beranggapan anda anak mit di lingkungan akan je bahasa Aceh. Iya. Menurut lu yang salah. Iya. Malah anak mitnya untuk je bahasa Indonesia di lingkungan. Walaupun untuk hai, rahaba mengklido sangat lagi bahasa Indonesia. Itu macamnya kan sebenarnya ciri khas ya. Iya, berdialek Aceh dalam berbahasa Indonesia itu tidak salah. Karena ciri khas daerah, ciri khas. Malah yang menarik kan, malah di lingkungan. Di lingkungan untuk anak-anak akan bisa bahasa Indonesia. Ya, karena anak sekarang kadang-kadang malu berbahasa Aceh ya. Ya, betul. Pada akhirnya bahasa pelan-pelan punah untuk generasi selanjutnya ya. Kalau di luar tuh udah malu pasti. Iya, betul. Karena kalau kita melihat kondisi lebih mungkin terpapar bahasa Indonesia di luar lebih banyak daripada di rumah ya. Jadi di rumah itu penggunaannya bahasa ibu. Bahasa daerah kita sendiri. Iya, betul. Dan di luar pun sekarang kan bahasa Indonesia itu dipakai di kondisi-kondisi resmi ya, seperti sekolah, perkantoran dan lain. Mungkin frekuensi berbicara bahasa Indonesia akan lebih banyak ya. Makanya tadi menurut Bung Farok, kita harus menerapkan penggunaan bahasa daerah itu di rumah lebih aktif supaya anak-anak memahami nih. Ya, walaupun pada akhirnya mungkin seperti Bung Farok katakan tadi akan muncul akibat seperti munculnya dialek-dialek Aceh pada logat pembicara sebagai logat bicara lah. Jadi sebenarnya itu tidak masalah karena mencerminkan kita sebagai orang Aceh. Nah, jadi nggak boleh malu nih Bunga. Oke. Nanti lagi ayo bahasa dia keluarga muda. Mungkin untuk nak jadi kejadian ini Pak bahasa Indonesia mungkin do beda yang dari orang Cipik ada ulo-ulo aja. Ya. Istilah jangan dibecandakan ya. Karena kalau kita lihat lebih jauh orang Batak ngomong bahasa Batak bagus-bagus saja. Dengan logat Bataknya ya kan, orang Bali dengan logat Balinya bagus-bagus saja. Seharusnya orang Aceh juga bisa seperti itu. Ya, berarti ini memang ketakutannya dari banyak keluarga muda yang saya juga termasuk kepala keluarga di sini. Takut mengajarkan anak-anak bahasa daerah, nantinya takut kalau sudah besar anak-anak menjadi tidak fasih berbahasa Indonesia dalam artian punya dialek kedaerahan ya, yang dianggap kuno atau bisa memalukan lah ya, malu-maluin ya. Mungkin Dino kan keluarga muda Dino mesti takkan kelahiran 90-an. Ya, kelahiran 90-an ya. Mungkin pemikiran yang timbul karena situasi wadah tengok lingkungan sekolah. Iya, betul. Ya. Orang itu urut jamun hanal ya. Betul. Jamun hanal lagi yang mesti hai nak berah bahasi. Orang ka berumur. Awai pak nek mesti bahasa Indonesia ada berah bah mengklidon nan pakai murung ron.
Hana biasa ada. Oh. Mungkin yang kenyal, yang ada yang mungkin Bang Dais lebih dupu kan gejala sosial yang Iya. besar sebenarnya. Jadi menarik nih Sobat Bahasa. Kalau kita lihat tadi Bung Farok menyampaikan mungkin fenomena keluarga muda yang membatasi penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga karena mungkin ada trauma tersendiri di masa-masa sekolah karena melihat masifnya ejek-ejekan atau olok-olokan ya ketika ada orang yang ngomong bahasa Indonesia tapi berdialek Aceh. Itu jadi dianggap kuno dan kampungan ya. Mungkin karena pemikirannya ke keluarga muda yang memilih untuk ya berbahasa Indonesia muda. Iya, betul. Tanpa disadari sekarang bahasa daerahnya mulai punah di lingkungan keluarga sendiri. Mungkin kalaupun kita berbicara, saya dengan Bung Farok berbicara bahasa Aceh saja, pasti sudah banyak kata-kata yang sudah kita mulai tidak pahami ya kalau kita karena sudah banyak kita mulai, karena bahasa Aceh itu begitu luas, pasti banyak kata-kata yang kita tidak pahami. Bagaimana generasi selanjutnya kalau hal ini tidak mulai kita biasakan? Saya ngerti mana Bang ni SD di SD SMP-nya di kampung. Katanya umangnya puhu. Ya. Jadi umong pu, apa artinya umong? Umangnya berarti apa nama sih? Ateng. Orang awal juga ateng 14 orang. Pematang sawah. Umeng ya. Pematang sawah ya, betul. SD SMP je mana? Gelantu dia pun, orang. Gelantu. Paling ada pun Rudo ya. Jadi gelantu rudo adalah petir dalam bahasa Indonesia. Jadi banyak sekali sebenarnya rima-rima yang menarik yang di dalam bahasa daerah yang sebenarnya kalau kita kuasai itu menjadi sebuah ciri khas yang cukup membanggakan sebagai orang Aceh, Bung ya. Oke, Bung Farok, kita sudah sampai ke penghujung diskusi ini. Ya. Kita ingin Bung Farok memberikan pesan nih Bung Farok kepada generasi muda, kepada keluarga muda untuk tetap mau melestarikan bahasa Aceh di dalam keluarga. Boleh menggunakan bahasa Aceh, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin dari Bung Farok bisa pakai bahasa Aceh, nanti dari kakak bisa pakai bahasa Indonesia. Lo tingkat je berarti sayang tak mesti hai lalu baca-baca. Mungkin 20 tahun, 50 tahun ke bahasa Aceh akan nali. Kan punah. Sayang tak mesti nyatakan kejadian. Iya. Mesti untuk keluarga muda je kan. Iya. Baik mele-mele perabangan yang bahasa Aceh. Menak macam. Betul. Keluarga Sederhana saja. Jadi baik sampai nyokah ente uke kah hanali bahasa Aceh, hanangasot tidak ada penutur ya. Karena pada intinya teman-teman, kepunahan bahasa itu sangat tergantung kepada penutur muda. Nah, jadi penutur muda itu dimulai dari keluarga-keluarga muda saat ini yang mempunyai anak yang baru mulai tumbuh dari bayi ke balita dan selanjutnya, maka pentingnya kita menerapkan bahasa daerah di rumah. Mungkin dari kakak ada sedikit penutup terakhir? Kalau menurut saya ya, di mana langit, di mana bumi dipijak. Ya, di situ langit dijunjung ya. Kita orang Aceh harus bangga dengan Bahasa Aceh. kita sendiri bahasa Aceh. Kalau udah keluar nanti mungkin kuliah, dua anak ini kan sekolah bahasa Indonesia karena memang harus berbahasa Indonesia kalau di pendidikan. Kalau benar. di rumah, ya bahasa Aceh aja. Seakrab-akrab. Iya. Jadi intinya kita benar. Jadi kita tetap bisa menjaga bahasa daerah, juga kita tetap menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Baik teman-teman, menarik sekali. Kita berharap melalui diskusi sederhana hari ini ada hal yang bisa kita pelajari bersama, bahwasannya pentingnya menjaga kelestarian bahasa daerah dimulai dari rumah. Mari teman-teman menjadi pahlawan bahasa mulai dari rumah saja. Saya Dais dan Bung Farok bersama keluarga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.